Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, para pengurus KPUH Jabal Nur, ketuanya Pak Samron dan lain-lain, kepada kantor masjid Nur yang saya hormati, dan tidak lupa seluruh jemaah haji tahun ketiga Jabal Nur, semuanya yang masih bisa tersenyum malam ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya pribadi dan juga sebagai pimpinan jamaah Jabal Nur menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pengurus Jabal Nur yang ikut mengkondisikan sedemikian rupa sehingga dengan izin Allah kami semua bisa berangkat haji tahun ini. Kemudian pengalaman yang pernah kami rasakan, terutama yang saya rasakan adalah bahwa ibadah haji tahun ini lain daripada yang lain. Yang pertama, pada saat awal-awal perwakilan Jabal Nur hadir ke Kemenang, dijanjikan bahwa kita akan berangkat sekitar tanggal 19 atau 22 Mei. Juni. Bagus sekali. Tiba-tiba ada penawaran, kalau jamaah Jabal Nur ingin tetap utuh satu kloter, maka jamaah Jabal Nur harus rela maju tanggal 29 Mei. Maka tim Jabal Nur dengan sangat yakin dan percaya diterima tawaran ini. Akhirnya mungkin sebagian besar terkukuh-kukuh karena mepet persiapannya, siap berangkatlah tanggal 29 Mei. Para jamaah 29 itu berangkat ke pendopo satu jemaah, sampai asrama haji satu jemaah. Esoknya begitu mau berangkat, waktu rapat karo-karo, tiba-tiba nama saya tidak ada di grup manifest kloter 16 itu. Betapa terkejutnya, betapa penasarannya, dan akhirnya tidak bisa ditawar-tawar. Pokoknya mau tidak mau harus begitu. Begitulah. Kalau ini hampir semuanya paham, para jamaah paham, tim Jabal Nur juga paham. Akhirnya ini kami anggap rupanya Allah ingin menguji sampai berapa kuat imannya para jemaah haji. Saya dengan berlima, ada Ustadz Soleh, ada Mbak Indah, ada Budi, ada Pak Masdi pribadi, 5 orang. Akhirnya maju ke kloter 15 yang mayoritas adalah orang-orang Madiun. Baiklah, kami menganggap ini adalah ujian pertama dari Allah untuk kami semua. Dan tentu saja perasaan teman-teman yang di 16 mereka tidak nyaman karena pimpinannya harus dikeluarkan dari keluarga. Baiklah, akhirnya kami berangkat. Sampai di Madinah para jamaah, ini pengalaman pribadi dan juga 5 orang. Ternyata sampai di Madinah Allah mengasih hadiah, ditempatkan di hotel bintang 5, sehingga kami merasa cukup nyaman. Hotel bintang 5 itu bintangnya, kemudian kasurnya untuk 2 orang ditempati 6 orang, tapi tetap nyaman saja. Jadi saya merasakan bahwa teman-teman ini
menyadari bahwa kami sedang diuji. Itu yang menyebabkan suasana yang mestinya ingin marah-marah menjadi cepat padam, tidak lagi marah. Kemudian ternyata dari kami berlima dengan teman-teman yang 100 orang itu jaraknya lebih dari 1 kilo. Ujung masjid sana sampai ujung sebelah sana, jadi luar biasa. Tetapi lagi-lagi kami merasakan ini bagian dari ujian yang harus dijalani. Bismillah, tidak apa-apa. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa disatukan ketika kami melaksanakan kegiatan ziarah sekitar Masjid Nabawi, di Makam Baqi, di Taman Sekaban Saida, di Masjid Muhammad, semuanya bisa dibagi dengan baik. Satu hal yang paling penting, ini pengalaman saya dengan Pak Hari, terutama saya pribadi. Saat-saat menjelang program tarbiyah, program tarbiyah adalah program andalan dari masjid, dari Jabal Nur ini dan beberapa KBR yang lain. Kisahnya begini Bapak Ibu. Jadi para jamaah saya juga banyak beberapa hal saya sampaikan di sini sekalian biar tahu sekalian. Jadi kira-kira sepekan menjelang tarbiyah, saya dan Pak Hri minta kepada perwakilan sana, Ustaz Nurholis untuk menemani datang kepada Syekh Maktab. Waktu itu Ustaz Nurholis ada halangan sehingga tidak jadi. Sampai beberapa hari, kira-kira 3 hari kemudian, teman saya yang dari Surabaya yang sudah sangat berpengalaman mengajar saya langsung ke Maktab di Al-Masyariq Al-Dahabiyah tempatnya. Ya agak naik jauh, itu kalau kita naik taksi balik mungkin nggak bisa ketemu taksi lagi, karena agak sepi. Tapi teman saya tadi punya keluarga yang kemudian minta tolong diantarkan pakai mobilnya kalau bila jalan aja. Sampai di Maktab apa yang terjadi? Malah kata Maktab, ya sudah besok aja kita putuskan di sana di hotel 500. Jadi kami datang ke sana tidak dapat apa-apa kecuali itu saja. Baik. Sampai di Maktab 31 hotel 511. Di sana terjadi rapat kloter-kloter. Dikatakan pengurus kloter atau tim kloter dari sekitar 7 kloter rapat di sini. Yang bukan kloter hanya kami dari tim Jabal Nur. Sehingga kami ini seakan-akan orang asing di mata para anggota kloter ini, para pengurus kloter atau tim kloter ini. Bahkan ketika kami mengatakan kami bertarbiyah, langsung dimarahi oleh tim kloter ini. Singkat cerita, kemudian Maktab menawarkan kami akan dilayani tarbiyah apabila mau membayar per orang 350 rial, kurang lebih 1,5 juta. Kami menolak karena rata-rata Maktab itu sudah ngasih harga sekitar 250 rial atau sekitar 1 juta. Ini minta 1,5 juta atau 350 rial. Kami menolak. Apalagi kata Maktab itu, dan kami tidak bisa ngasih, hanya bisa ngasih roti saja. Waduh, mau begitu. Orang Indonesia kalau masih belum makan nasi, belum bisa makan. Akhirnya kami mengambil jalan tidak jadi, saya bilang. Saya tidak jadi dengan Maktab di Kesatu. Kemudian kami melirik untuk mengikuti Maktab sebelah, Maktab Kedatu. Di Maktab Kedatu itu saya punya teman yang setiap tahun bimbing haji dan selalu sukses tarbiyah. Dan katanya pandai berayu, sukses. Saya ada harapan. Apa terjadi para jamaah? Pada hari Jumat sore itu kira-kira tanggal 23, sedangkan tarbiyah kita itu dimulai 25 malam 25, jadi 2 hari menjelang itu masih belum apa-apa. Kami belum punya kepastian tanda tarbiyah.
Sore itu kami rapat, kemudian malamnya diajak pergi ke maktab lagi, ke masa kejadian tadi. Sampai di sana, kemudian sama saja. Jadi nanti di sana saja keputusannya ke hotel 601. Nah, jadi kami di sana kemarin untuk mendapatkan jalan sudah dapat tarbiyah. Sampai di hotel itu malam itu juga kami belum dapat kepastian. Akhirnya kami pulang beberapa hari. Kira-kira jam 9 malam, habis sisa pada jam 10 malam dapat berita kata teman saya bahwa maktab 32 tidak bisa menerima jamaah dari maktab lain. Bisa dibayangkan para jamaah, Jumat malam itu. Padahal berangkatnya akan malam kurang 2 hari. Maktab 1 tidak bisa, maktab 2 menolak untuk orang dan jamaah yang masuk ke situ. Akhirnya para jamaah malam itu kami relatif sangat bersedih. Jabal Nur ini ikonnya adalah tarbiyah. Bagaimana kalau kami gagal? Kurang 2 hari. Itu Jumat malam, berangkatnya pun akan malam. Maka saat itu kemudian saya di hotel, teman-teman saya saat tidur satu kamar tidur semuanya, saya nggak bisa tidur, merenung. Dalam hati saya mengatakan begini, ya Allah, kami sudah niat tarbiyah. Jika Engkau meridhoi kami tarbiyah, pasti Engkau akan pasti ngasih jalan pada kami. Para jamaah kesedihan terus tak terasa. Air mata pun mulai saya pipi. Setelah itu sekitar jam 12 malam, dapat ilham. Ilham itu menyuruh saya agar menghubungi langsung kepada Syekh Maktab. Ada beberapa Syekh. Waktu itu yang saya ingat adalah namanya Ahmad Jambi. Katanya dia ada keturunan dari Jambi, Sumatera Selatan. Kemudian saya nulis di hati saya, inti dari tulisan saya ke sana itu adalah mohon dengan hormat kepada Syekh Ahmad Jambi untuk berkenan menerima kami menyelenggarakan program tarbiyah. Kami jumlahnya 175 orang. Kami mendapatkan uang sebanyak 43.070 rial. Kalau dirupiahkan sekitar berapa itu? 175 juta atau berapa? Kemudian setelah saya share, tidak lalu kemudian saya Ahmad Jambi pada tengah malam itu menjawab, akan saya komunikasikan dengan tim Maktab. Dalam perasaan saya dijawab saja sudah ada harapan besar ya. Wah, ini kelihatannya boleh ada akses. Jam 12 malam, jam 1 malam belum ada jawaban. Akhirnya saya ingin tiduran, tapi angin tidur. Sekitar jam 2 dini hari, seorang diutus oleh Syekh Maktab namanya Hudaybi, lalu kemudian menelpon langsung itu, Ustaz Zudi, kami sanggup mengantar memfasilitasi tarbiyah asal setiap orang 250 ditambah 20 sehingga semuanya 270 rial. Lalu saya katakan, siap, insya Allah siap. Saya juga konsul dengan Pak Hari. Akhirnya begitu saya mengatakan siap, kata Pak Hudaybi ini, kalau begitu besok habis duhur siapkan uangnya, akan sampai saya ambil uangnya. Jadi yang paling penting adalah uang. Baik,
kemudian saya katakan siap. Akhirnya zuhur itu beliau datang dan kemudian kami menyiapkan uang sebanyak 43.000 dan kemudian oleh tim itu siap. Akhirnya para jamaah, singkat cerita, dengan keadaan seperti ini akhirnya kita semua Jabal Nur diridhoi oleh Allah untuk dapat Laskar Karunia. Bukan hanya itu, Jabal Nur dapat menolong jamaah dari Jember 32 orang, dapat menolong dari Blitar 17 orang, dapat menolong dari Madiun 2 orang. Semuanya gabung pada kita untuk sama-sama karunia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga yang kita lakukan ini termasuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan menjadi bagian dari haji mabrur kita. Demikian sedikit pengalaman yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Lagi-lagi saya menyampaikan pertama kepada Jabal Nur, terima kasih atas fasilitas yang disiapkannya, dan kepada para jamaah Jabal Nur saya mohon maaf selama sekian pergaulan ini mungkin ada hal yang berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan kita sama-sama doakan semoga kita semua ini termasuk orang yang haji mabrur. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Dr. Muhammad Dr. Haji Muhammad Budi yang telah memberikan cerita yang panjang lebar dan sangat menarik. Dan memang Allah itu banyak membuat cerita seperti ini agar ibadah haji Madinah semua itu berwarna. Suatu saat cerita ini akan terus hidup, apalagi kita sampai reuni-reuni luar biasa. Berikutnya adalah sambutan yang akan